La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberi kita langkah-langkah untuk mencari ilmunya Allah, untuk datang di tempat-tempat yang membawa kita untuk lebih tahu dan lebih paham bagaimana caranya menjalankan syariat seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diajarkan oleh Allah taala lewat lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dipraktekkan sendiri oleh beliaunya sebagai seorang role model dari agama Islam itu sendiri. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita segala hal dengan cara-cara yang terindah, dengan cara-cara yang terbaik. Beliau adalah puncaknya di dalam perkara-perkara tersebut. Dan kalau kita lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kita semuanya dalam satu hari minimal kita baca doa 17 kali, 17 kali, yaitu lafaz yang kita baca di dalam salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami jalan yang lurus, ajarkan kami tentang jalan lurus tersebut. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu doa yang diajarkan sama Nabi. Allah, beri kami petunjuk jalan yang lurus, kasih kami hidayah di dalamnya, kasih kami pertolongan untuk menjalankannya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, sebagaimana Engkau memberikan hidayah tersebut, inayah tersebut, perhatian tersebut, rezeki rohaniyah tersebut kepada hamba-hamba pilihan-Mu, dan jauhkanlah kami ghairil maghdubi alaihim, selain jalannya orang-orang yang Engkau murkai serta orang-orang yang Engkau sesatkan. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan maghdubi alaihim di situ adalah orang-orang Yahudi, waladdallin di situ adalah orang-orang Nasrani. Jadi manusia yang dimurkai sama Allah taala adalah kelompok yang namanya orang-orang Yahudi, sedangkan mereka yang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Tapi intinya di sini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita agar kita menjaga diri untuk berada di satu kelompok dan menghindari untuk masuk di dalam kelompok yang lainnya. Kita diminta untuk istiqomah di dalam agama Islam. Jangan kamu ikut-ikutan sama apapun yang dilakukan sama orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ataupun mereka-mereka yang tidak setuju terhadap agama Islam. Jauhkan kami dari kelakuannya mereka, jauhkan kami dari kebiasaannya mereka. Bantu kami untuk tidak ikut-ikutan setuju dengan kata-kata mereka. Karena penyakitnya orang-orang zaman sekarang ini, atau perangnya manusia di akhir zaman ini, bukanlah perang dengan menggunakan pedang, tapi perang pemikiran. Perang pemikiran, perang tontonan, perang hal-hal yang didengar. Perang kita, sebenarnya kita ini sedang berperang, dan perangnya kita ini, musuh yang masuk ke kita ini masuknya itu halus sekali, lewat tontonan-tontonan yang indah, dengan artis-artis yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, serbuan sosial media yang hampir gak ada filternya. Kita bahkan bisa melihat kamar utamanya artis terkenal ini, pemain bola ini, orang-orang kaya-kaya ini diekspos kekayaannya mereka. Ada yang sekian ratus miliar, ada yang sekian puluh miliar, ada yang akhirnya apa? Ketika kita yang
yang disodorkan adalah hal-hal yang hedon semacam itu, sedangkan yang kita lihat pada diri kita ini tidak seberapa, nggih. Akhirnya kita merasa, ya Allah ngenes tiba uripku, nggih. Ya Allah, saya ini ternyata miskin sekali. Saya ini ternyata nggak punya apa-apa sama sekali. Kalau itu yang nelan adalah anak-anak muda, anak-anak yang ada atau remaja-remaja yang mulai masuk ke usia produktif, usia 18, usia 19, usia 20, anak-anak kuliahan yang baru nyari jati diri, yang baru mau kerja, akhirnya mereka terpacu, saya harus kaya kayak orang itu. Saya kalau kaya nanti bisa punya rumah kayak orang itu, bisa makan-makan enak kayak orang itu, bisa nenteng tas-tas mahal kayak orang itu, bisa pakai sepatu-sepatu indah kayak orang-orang itu. Akhirnya ndak ada, hilang ajarannya Nabi Muhammad, hilang pelajaran syukur dan juga sabar yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini pikirannya orang-orang Yahudi, ini pikirannya orang-orang Nasrani, ini akhlak-akhlak mereka, adab-adab mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka yang berusaha dimasukkan ke dalam pikiran-pikiran umat muslim, yang berusaha dimasukkan ke dalam hati-hatinya orang muslim, sehingga nikmat-nikmatnya beragama itu tercabut. Akhirnya ketika mereka mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, sepo bu doa itu, jadi kayak tidak ada rasanya, tidak ada rasanya, cuman doa berlalu begitu saja. Nyapa baca Al-Fatihah, dikongkon bapak ibuku, sing penting wanti-wantinya mereka, yang penting saya sholat, ya saya sholat, tapi rasanya sholat itu hilang. Maknanya sholat itu hilang, jati dirinya Nabi Muhammad di dalam diri mereka itu hilang. Yang ngerasuk di dalam diri mereka artis ini, idola ini, pemain bola ini, pemain bola itu yang masuk ke dalam hati mereka. Makanya salah satu guru saya itu beliau terutama dari kalangan perempuan berusaha bawa namanya Nabi Muhammad SAW di tempat-tempat besar yang biasanya itu berharga mahal. Jadi saya kasih sedikit bocoran kenapa kok kemarin saya bawa acaranya Ustazah Halimah itu di hotel. Kenapa kok bikin gelarannya itu di hotel? Kenapa enggak di lapangan? Kenapa enggak di gor? Kenapa enggak? Karena saya tahu persis, Nabi Muhammad, kita mau merayakan perayaannya Nabi Muhammad, keluar uang ratusan juta sekalipun itu tidak ada harganya. Itu sesuatu yang murah. Kenapa? Karena jati dirinya Nabi Muhammad jauh lebih berharga dan tidak ada nilainya, tidak akan bisa kita beli dengan harga apapun. Perjuangannya beliau, darah beliau yang tercucur, dikorbankan semua hal yang bisa dikorbankan oleh beliau. Maka kita sekedar bikin acara untuk ngangkat namanya Nabi Muhammad SAW, nyapo kok panggah eman-eman terus? Kenapa kita kok harus eman-eman terus? Bikin seragam yasinan 5 model, iso enggak? Bisa nyicil mak, enggak apa-apa. Istilahnya nabung di lampu tapi bisa kebeli. Kenapa kok kita bayari untuk acara-acara semacam itu? Nyapo kok eman? Kenapa kok melulu digratiskan? Kenapa kok melulu acara-acara seperti itu? Guru-guru saya di Jakarta sana, mereka berlomba-lomba bikin acara dengan mengangkat syiarnya Nabi Muhammad SAW di tempat-tempat yang luar biasa besar. Ustazah Halimah Halidrus Maulid kemarin bikin acara di Istora Senayan yang nampung orang 17.000 orang. Luber-luber bu sampai luber-luber itu yang di luar-luar masih banyak.
Ada lagi Ustazah Aisyah Farid, atau kita nyebutnya biasanya Ustazah Sanu bin Syekh Abu Bakar, bin Syekh Abu Bakar Syarifah gian. Beliau bikin acara di salah satu hotel termahal di Jakarta. Bahkan ketika manajernya hotel itu ngobrol pakai cadar besar, pakai cadar besar, sak rombongan perempuan-perempuan, manajernya bilang semacam ini, ibu serius mau bikin pengajian di hotel ini? Ini hotel ini mahal sekali, Bu. Begitu manajernya ngomong seperti itu, langsung dilunasi pakai uang pribadinya beliau. Dilunasi, nggak pakai serembukan, nggak pakai ngomong, nggak pakai musyawarah dulu, langsung dilunasi sama beliau. Mau dapat uang dari mana nanti dipikir keri. Pokoknya Nabi Muhammad nggak boleh kalah. Kenapa? Karena hotel itu hotel yang biasa dipakai sama orang-orang Cina. Datangkan artis-artis Korea, datangkan artis-artis Korea yang tiketnya itu dijual harganya 1 juta, 2 juta, 5 juta, yang VIP itu rela. Dan yang beli itu orang Muslim nopo orang kafir? Orang Muslim, Bu. Jilbaban, jingkrak denger artis Korea itu nyanyi di depannya, bayar, rela mengeluarkan uang jutaan rupiah, bahkan sampai yang dari luar daerah di lampu, naik kereta, naik pesawat, naik ini karena idolanya dari Korea datang. Sing teko orang non muslim, manajernya semuanya yang diuntungkan orang-orang non muslim, sing dicekoi orang muslim, yang disuruh bayar orang muslim, yang mengeluarkan uang orang muslim. Katanya beliau, ayo kita taruh syiarnya Nabi Muhammad di tempat-tempat mulia, di tempat-tempat besar, di tempat-tempat mahal, di tempat-tempat mahal. Kenapa? Karena kita umat muslim harus menunjukkan bahwasanya Nabi kita itu Nabi yang luar biasa indah. Ndak datang, ndak bisa lihat, ndak bisa didengar secara langsung, tapi berapa banyak orang yang masih amat sangat cinta kepada beliau. Amat sangat cinta kepada beliau. Kalau idol itu, para idola Korea kan masih bisa dilihat orangnya. Ketika mereka mati, wis bercerita tapi Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, beliau hidup sampai sekarang masih eksis, masih sholawatnya dilantunkan, masih dibicarakan, masih jadi teladan, masih disyiarkan sama orang-orang. Cuman semakin kesini, seakan-akan umat muslim itu, istilahnya kalau perayaan Mauludan kudu gratis, kudu di tempat yang guru-guru saya mboten ke bioskop, bikin acara di bioskop, bikin acara di hotel-hotel, bikin acara di villa-villa, bikin acara di tempat-tempat bergengsi. Ndak mau kalah sama orang-orang Korea itu, ndak mau kalah sama artis-artis barat itu. Tapi Kak, paginya dipakai untuk sholawatan, malamnya dipakai untuk nyanyi Korea Bene. Urusannya hotelnya, gitu. Urusan, saya juga dengar kemarin habis dikron pagi, acaranya Ustazah Halimah, malamnya ya nyanyi-nyanyi banyak hotelnya orang non muslim, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita bawa syiarnya Nabi ke tempat tersebut. Dan saya istilahnya orang-orang dalam hotel itu sendiri, beberapa orang karyawannya seminggu sebelum acara itu pamit sama kita, Ustazah apa boleh kita karyawannya sini, apa boleh, apa bisa daftar ikut acara? Boleh, silahkan, ini umum, selama tiketnya masih ada kita kasih. Selama tiketnya masih ada kita kasih. Ada juga beberapa orang yang bagian usung-usung, yang bagian nata-nata dan lain sebagainya, kita biasanya tidak jilbaban, besok nanti tak jilbaban, menyesuaikan sama acaranya, silahkan. Dan kita lihat ketika acara terjadi, ketika Ustazah Halimahnya sudah datang, mereka ikut duduk, ikut dengarkan, ikut nyimak, bahkan beberapa di antara mereka nangis dengarkan ceramahnya beliau. Kok tidak senang kita? Semakin banyak orang yang bisa kita ajak, semakin banyak orang yang bisa kita kenalkan, biar tidak melulu yang mereka tonton, yang mereka dengarkan, yang mereka lihat sebagai idola itu idola dari jalan yang tidak benar.
idola-idola yang cuman bisa nyanyi sama ngomong doang, yang bisa nyanyi sama ngomong doang. Perjuangannya mereka untuk kita apa? Benahin akhlak kita ya enggak, bangunkan masjid untuk kita ya enggak, bangunkan musola untuk kita juga enggak, ngajarin kita akhlak juga enggak, tidak ada kaitannya sama kita, tapi kita disuruh mengeluarkan uang untuk mereka sekedar bikin tontonan-tontonan yang semacam itu. Kita jadi belajar banyak, belajar banyak. Saya cuma ngikuti aja, ngikuti guru-guru saya bikin kayak gini, saya juga mau bikin, saya juga mau bikin. Mugi-mugi bisa setiap tahun, jangan dongak kuat, jangan dongak kuat, jangan dongak bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih bawa sesuatu yang indah. Karena semua yang ada pada diri Nabi Muhammad indah, semua yang ada pada diri Nabi Muhammad indah. Bahkan Imam Ad-Diba itu sampai mengatakan kalau orang kenal sama Nabi Muhammad, tidak mungkin tidak jatuh cinta, tidak mungkin tidak jatuh cinta. Bahkan banyak yang berlinang air mata karena merindukan kedekatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semuanya selalu jadi orang-orang yang merindu kepada Nabi Muhammad, ngerti kadarnya Nabi Muhammad, tahu harus berbuat apa untuk nyari perhatiannya Nabi Muhammad, tahu harus bagaimana agar kita dimasukkan di dalam golongan yang berada di belakang benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih di dalam kitab Risalatul Muawanah ila anqal, perkataan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ila anqal qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma syubuhatu fahiya darajatun faminha ma tuyqina tahrimuhu wa syukka fi hilli wa hadhihi syubhu hukmuha hukmul haram. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang keharaman yang pasti haram. Secara ainiyah memang haram. Dari bentuk luarnya memang adalah sesuatu yang haram, seperti babi, seperti anjing. Setelah itu hewan-hewan yang punya taring ataupun yang punya kuku tajam. Ya, itu semuanya perkara-perkara yang secara zahir adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun sembelihan-sembelihan yang disembelih dengan cara yang enggak benar. Itu semuanya juga diharamkan. Setelah itu juga yang kedua dijelaskan bahwasanya ada juga keharaman bentuknya itu tidak haram. Bentuknya itu bukan sesuatu yang haram, tapi karena 1-2 hal terjadi pada hal tersebut sehingga menjadikannya sesuatu yang haram. Semacam apa? Kayak misalkan air putih yang ada di depan saya ini. Air putih yang ada di depan saya ini datang dari rumahnya Budina. Saya dikasih sama Budina, dijadikan sesuatu yang disuguhkan di hadapan saya. Air ini bentuknya halal. Ketika datang dengan cara yang halal, maka hukumnya juga jadi halal. Tapi kalau misalkan air ini adalah halal, tapi datangnya ke kita itu dalam bentuk yang haram, maka hukumnya pun juga menjadi haram. Kayak gimana? Misalkan tidak ada orang, saya datang mamu di rumahnya Budina, tidak kelihatan ada orang, tahu-tahu masuk nyelonong, ngambil aqua, ngambil minum di situ, habis itu keluar. Habis itu keluar, tidak ketemu Budinanya, tidak ketemu Pak Udinnya, tidak ketemu siapapun di rumah ini. Tahu-tahu keluar, sama-sama air putih, sama-sama minuman air mineral. Tapi karena yang pertama yang ini disuguhkan akhirnya jadi halal, tapi yang kedua karena datang istilahnya saya minumnya dengan cara yang nggak benar, akhirnya hukumnya menjadi haram. Makanya Nabi Muhammad mengatakan al-halalu bayyin wal haram bayyin. Sungguh perkara halal itu jelas, haram juga jelas. Halal, haram itu sesuatu yang jelas. Tapi ternyata di antara halal haram ini tadi ada perkara tengah-tengah. Ada perkara tengah-tengah. Itu yang namanya syubhat. Perkara yang syubhat. Maka di sini beliau menerangkan tentang syubhat. Wa amma syubuhat fahiya darajat. Katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan kalau perkara syubhat itu ada derajat-derajatnya. Ada derajat-derajatnya.
Faminha ma tuyuqina tahrimuhu wa syukka fi hilli. Yang pertama, derajat yang pertama yang paling harus kita hindari dari perkara syubhat itu adalah sesuatu yang diyakini keharamannya dan diragukan tentang kehalalannya. Sesuatu yang diyakini keharamannya, setelah itu dikhawatirkan tentang kehalalannya. Wa hadhihi syubhah hukmuha hukmul haram. Maka syubhat yang pertama ini hukumnya hukum haram, setara dengan perkara yang haram. Kayak gimana misalnya Kak? Sesuatu yang jelas haram nyampur di dalam perkara yang halal. Sesuatu jadi yang datang duluan haramnya, terus nyampur ke dalam perkara yang halal. Nyampur ke dalam perkara yang halal, nyampur jadi satu. Nyampur jadi satu. Karena kita tahu persis bahwasanya di dalam hal ini ada keharamannya, maka semuanya hukumnya ikut jadi haram. Semuanya hukumnya ikut jadi haram. Seperti yang diceritakan sama Nabi Muhammad SAW, beliau ketika menceritakan ada satu orang beli baju dengan harga 10 dinar. 1 dinarnya pakai didapat dari perkara yang haram dan jelas keharamannya. Jelas keharamannya. Akhirnya apa? Akhirnya katanya Nabi Muhammad, selama baju yang dibeli dengan harga tersebut nempel di bajunya orang muslim, selama baju itu dipakai sama dia, kebaikan apapun yang sedang dia lakukan tidak dianggap sama Allah Ta'ala. Maka hukumnya hukum haram. Kayak lagi misalkan ada orang nyembelih kambing, ada orang nyembelih kambing 10 kambing misalkan, ada orang nyembelih 10 kambing. Ternyata di antara 10 kambing ini tadi ada 1 kambing yang salah potong, akhirnya hukumnya jadi bangkai. Akhirnya hukumnya jadi bangkai. Nah, ketika disisihkan, tahu-tahu ada orang yang tidak ngerti, ada orang tidak ngerti kalau misalkan ini tadi adalah bangkai, diambil dicampur sama yang halal. Dicampur sama yang halal. Gimana ini tadi? Karena jelas-jelas di situ ada yang haram, maka hukumnya ikut jadi haram. Hukumnya ikut jadi haram. Tapi mek 1 kambingnya yang haram, walaupun semacam ini. Bakso misalkan, bakso 80% sapi, 10% tepung, 10% babi. 80%-nya sapi loh Bu, 10%-nya babi, 10%-nya lagi hal-hal yang lainnya kayak tepung, habis itu ada garamnya, ada ini penyedap rasa dan lain sebagainya. Jadi bola-bola, jadi apa istilahnya, jadi bakso. Terus apa, terus kita alah wong cuman 10% aja babinya kok, yang 80% kan sapi. Nah, semuanya dihukumi jadi haram. Kenapa? Karena ada perkara yang jelas-jelas haram masuk ke dalam tempat tersebut. Semuanya hukumnya menjadi haram. Nah, ini derajat yang pertama yang kita setarakan dengan perkara yang haram, yang harusnya kita setarakan dengan perkara yang haram. Kenapa? Karena kecampur. Ada halalnya, tapi jelas juga ada haramnya di situ. Maka semuanya menjadi sesuatu yang haram gara-gara ada sesuatu yang halal di tempat tersebut. Nah, seperti itu hukum. Dan ini berlaku di dalam bukan cuma makanan aja, Bu. Bukan cuma makanan saja. Semua hal dihukumi dengan cara yang semacam ini. Jenengan pakai baju, perkara
najis saja pun seperti itu. Nggih, perkara najis. Jenengan sholat misalkan, nggih, jenengan sholat, dilihat bajunya semuanya sudah suci, badannya juga sudah suci, nggih, sudah cebok, sudah bersih-bersih, bleber sajadah. Nggih, bleber sajadah. Ternyata ketika ditaruh sajadahnya di ujung sajadah itu tadi, nggih, kena ada kucing datang pipis di situ. Nggih, di ujungnya sajadah si kucing ini datang pipis di tempat tersebut. Nggih, akhirnya piye? Nggih, apa sedang popo wis mek titik ae kucingnya pipis. Kena misalkan pipis di situ nyiprat di bajunya jenengan. Sak tetes mekan. Nggih, sak tetes cuman. Nggih, alah cuman sak tetes. Apa jenengan gitu apa langsung dicepot ganti sajadah ganti baju? Dicepot, ganti sajadah, ganti baju. Kenapa? Karena walaupun cuma sedikit, tapi ini akan merusak seluruh sholat saya. Oke. Walaupun cuma sedikit, tapi dia akan merusak sholat saya. Itu tadi. Jadi kalau yang pertama adalah sesuatu yang dia jenengan sudah yakin ada perkara yang haram di situ, yakin ada perkara yang haram di situ, walaupun campur dengan perkara yang halal, semuanya jadi ikut haram. Semuanya jadi ikut haram. Itu yang pertama, derajat yang paling tinggi. Wa minha ma tayaqqana hilluhu wa syukka fi tahrimihi wa hadhihi syubhu tarkuha anil wara. Oke, katanya beliau setelah itu yang kedua, ada sesuatu yang kita yakini kehalalannya. Sesuatu yang diyakini kehalalannya. Ragu-ragu di dalam keharamannya. Keraguannya itu datang di dalam keharamannya. Maka ketika kita meninggalkan perkara tersebut, maka di sini kita dianjurkan untuk keluar dari hal tersebut, tetap dianjurkan untuk dihindari. Namanya waro itu ya menghindari yang haram dihindari, yang syubhat pun juga dihindari. Nah, di sini ketika kita keluar dari syubhat tersebut, maka kita mengeluarkan diri kita karena adanya warok di dalam diri kita. Seperti apa? Seperti yang terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar. Kita ceritakan kemarin, beliau datang di hadapannya ada susu. Susu ini hukumnya apa? Halal. Yang bawa siapa? Pembantunya, budaknya. Hartanya budak itu ya hartanya tuannya. Karena budak sama tuan itu saling mewarisi bahkan. Jadi kalau budaknya mati, hartanya budak ini diwarisi sama tuannya. Kalau tuannya mati, budak ini juga ikut mewarisi. Itu zaman dulu. Zaman dulu. Nah, maka berarti apa? Halal. Halal sama kayak misalkan kalau anak kita datang bawa sesuatu ke kita, maka hukumnya menjadi halal. Susunya halal, yang bawa halal, tapi ternyata ada sesuatu yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Abu Bakar bahwasanya itu adalah sesuatu yang haram atau syubhat. Maka beliau memilih untuk meninggalkannya. Sudah diminum, dimuntahkan sama beliau. Sudah diminum, dimuntahkan. Dan ini sesuai dengan kadar waroknya seseorang. Segitu juga dia bisa menghindarinya. Segitu juga dia bisa menghindarinya. Kayak misalkan ada kisah di zamannya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi itu salah seorang ulama terkemuka pada zamannya beliau. Dan dulunya beliau ini, Bishr al-Hafi ini dulunya orang yang luar biasa lalai. Jadi ada orang kaya, beliau itu orang kaya raya, dan siang malamnya itu di rumahnya dipakai untuk maksiat. Tadi yo ngombe, pokoknya perkara-perkara maksiat itu selalu terjadi di rumah beliau. Tapi suatu hari Bishr al-Hafi ini dikatakan beliau sebab baliknya keadaan, sebab dipandangnya dirinya oleh Allah Ta'ala itu karena beliau ini ketika jalan-jalan ngelihat di bawah itu ada kertas. Dilihat di kertas itu ternyata ada namanya Allah Ta'ala. Ada tulisan mulia. Diambil, dibersihkan, dikasih minyak wangi, ditaruh di tempat yang mulia. Ditaruh di sini, dibawa pulang, ditaruh di lemarinya lah istilahnya. Ditaruh di tempat yang mulia.
Akhirnya salah seorang ulama di zamannya beliau ini dimimpiin, di dalam mimpinya ini ada suara yang mengatakan, katakan, datang kamu ke rumahnya Bishr datang kamu. Waktu itu belum dijuluki Al-Hafi. Al-Hafi itu artinya orang yang tidak sandalan, orang yang sukanya nyeker. Al-Hafi itu artinya orang yang kemana-mana itu nyeker. Namanya Bishr. Namanya beliau itu Bishr. Nah, akhirnya ulama ini tadi mimpi, di dalam mimpinya dikatakan, katakan, datang kamu ke rumahnya Bishr, rumahnya di sini, alamatnya ini, katakan kepada dia, tayyabaqallahu kama tayyabta ismallah. Semoga Allah Ta'ala mengharumkan namamu sebagaimana engkau telah mengharumkan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya Bishr Al-Hafi. Datang orangnya, ketok-ketok di pintu rumahnya, yang bukain adalah salah seorang pembantunya. Pembantunya ini ditanya, ini rumah ini penuh dengan maksiat, ini memangnya punyanya siapa? Ali hurrun auli abdin. Ali hurrin amli abdin. Katanya laki-laki tersebut, ini rumah punyanya budak apa punyanya orang merdeka? Maka katanya pembantunya, tentu saja punyanya orang merdeka. Tentu saja punyanya orang merdeka. Tidak nyambung maksudnya pembantunya. Setelah itu pergi, Bishr Al-Hafi nanya, siapa tadi yang ketok-ketok pintu? Ada orang aneh ketok-ketok pintu nanya, ini rumah punyanya siapa? Orang merdeka apa seorang hamba sahaya? Waktu itu datang hidayah dari Allah Ta'ala, datang pandangannya Allah Ta'ala, dia langsung lari, tidak pakai sandal, datangin ulama tersebut sambil mengatakan, bali abdin, ibnu abdin, rumah ini punyanya hamba, cucunya seorang hamba, anaknya seorang hamba. Sejak saat itu balik keadaannya beliau, langsung ditinggalkan semua perkara duniawinya, bahkan dunianya semuanya dipakai untuk perkara-perkara akhirat, dan Allah Ta'ala mengangkat derajatnya beliau ini sampai setinggi-tingginya. Bahkan salah satu karomahnya Bishr Al-Hafi ini dikatakan, di zamannya Bishr Al-Hafi tidak ada hewan-hewan yang berak sembarangan ataupun kencing sembarangan. Jadi entah itu, semua hewan yang biasanya keleleran di mana-mana, entah itu kucing, entah itu anjing, entah itu kuda atau apapun, keledai dan lain sebagainya, nggak ada yang buang air kecil atau buang air besar kecuali di tempat yang disediakan sama tuan-tuannya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ingin, jadi istilahnya jaga Bishr Al-Hafi ini, karena kemana-mana nggak pakai sandal. Beliau ini kemana-mana nggak pakai sandal, makanya dijuluki Bishr Al-Hafi, Bishr yang bertelanjang kaki. Biar kakinya ini nggak kena najis kemana-mana sama Allah Ta'ala. Semua hewan dijadikan nggak pipis, nggak berak sembarangan. Nah, dikatakan sampai derajat yang semacam itu. Nah, putrinya Bishr Al-Hafi, salah seorang putrinya Bishr Al-Hafi itu kerjaannya, beliau itu punya kerjaan senengannya jahit, sukanya itu jahit. Nah, suatu hari beliau ini jahit, dipakai penerangan seadanya, pakai penerangan itu seadanya. Setelah itu jadi istilahnya gini, misalkan beliau ini jahit, sebelah sininya itu ada jendela, di sebelah sininya itu ada jendela. Beliau kan jahit kan otomatis butuh penerangan, jangan jahit di lampunya dipateni apa lampunya diurup nih, piye jahit ora diurup nih lampunya kan nggak kelihatan mana jarumnya dan lain sebagainya. Maka dikatakan beliau ini ketika jahit pakai penerangan seadanya, tahu-tahu ada rombongannya presiden lah kalau kita, atau rombongannya menteri-menteri lewat di depan rumahnya beliau, bawa obor-obor yang luar biasa banyak, lampion-lampion dan lain sebagainya. Maka ketika si rombongan ini tadi lewat, cahayanya masuk ke rumahnya perempuan ini tadi, sehingga beliau ini jahit pakai penerangan dari rombongan presiden tersebut. Maka besoknya beliau langsung datang ke salah seorang ulama, nanya sama ulama tersebut, gimana hukum jahitan saya yang memanfaatkan cahaya dari rombongannya presiden. Nanya kayak gitu,
Kira-kira sing heran sinten? Sing ditengoki heran. Nggih. Kok bisa ada orang punya pertanyaan semacam ini? Kok ada manusia saking jaga dirinya dari perkara yang haram, bahkan perkara yang syubhat, sampai perkara cahaya yang dimanfaatkan untuk jahit sekalipun beliau memikirkan halaluhu am haramuhu, halalnya atau haramnya. Maka si ulama ini tadi nanya, kamu ini anaknya siapa? Kamu ini putrinya siapa? Katanya beliau, saya adalah bintu Bishr al-Hafi. Saya adalah putrinya Bishr al-Hafi. Baru ulama tersebut mengatakan, oh yo pantesan. Kalau misalkan yang nanya ini tadi orang-orang biasa, saya akan mengatakan kepada mereka, lah, wong cuman cahaya saja. Tapi berhubung yang nanya adalah kamu, orang yang dijaga sama Allah Ta'ala, putrinya orang yang dijaga sama Allah Ta'ala, dari keluarga yang luar biasa terjaga, maka saya katakan kepada kamu, kalau misalkan ada tanda-tanda presiden mau lewat lagi, atau orang-orang yang biasanya itu semena-mena dengan jabatan-jabatan mereka, lebih baik kamu hentikan aktivitas menjahitmu sampai cahaya mereka ini hilang. Nih, sampai cahaya mereka ini hilang, lek wis ngalih, lanjutkan lagi jahitnya. Jadi masalah jahit pakai cahaya ini diperhitungkan pakai cahayanya siapa. Seperti itu. Ini makanya wa minha ma tayaqqana hillu wa syaqu fi tahrimi wa hadishu. Ya. Jadi setiap orang punya kadar waroknya masing-masing. Nggih. Setiap orang punya kadar waroknya masing-masing, dan setiap perkara yang semakin warok, nggih, semakin warok seseorang, semakin mereka itu meninggalkan dari perkara-perkara yang haram, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, sedangkan kelompok yang ketiga, wa minha ma huwa baina dzalika alladhi yahtamilu an yakuna halalan wa yahtamilu an yakuna haraman. Nggih, yang ketiga adalah perkara di mana sama-sama, nggih. Jadi halalnya mungkin halal, haramnya juga mungkin haram. Nggih, halal setara. Antara kehalalan sama keharamannya ini setara. Nggih, setara. Nggih. Ayakuna haraman. Jadi kalau masalah ini seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, dah ma yuribuka ila ma la yuribuka. Caranya Nabi untuk keluar dari perkara ini adalah ambil yang menurut kamu itu tenang di dalam hati, dan tinggalkan ketika perkara itu bikin nggak tenang hati. Nih, kalau jenengan merasa dengan ngambil ini atau melakukan ini memanfaatkan perkara ini itu di dalam hati masih ada ketenangannya, maka silahkan lakukan. Tapi kalau misalkan masuk was-was saja di dalam diri kita, maka sebaiknya tinggalkan. Seperti ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumahnya beliau masuk ke dalam rumahnya, ngelihat di atas tikar itu, ngelihat di atas tikar itu ada satu biji kurma. Di dalam rumahnya ada kurma, ada kurma di atas tikar. Maka beliau tidak mau makan si kurma itu, sampai nanya kepada tuan rumahnya, sampai nanya kepada istri yang tinggal di tempat tersebut, ini kurma dari mana, punyanya siapa, boleh apa enggak saya makan? Boleh atau tidak saya makan? Kayak kita misalkan pulang ke rumah, jangan buka di atas meja makan, di atas meja makan, rumahnya jenengan, mejanya punyanya jenengan, tahu-tahu di atas itu ada berkatan, kira-kira langsung berkatan langsung dipangan, langsung dimakan apa nanya dulu? Biasanya ya langsung dimakan, biasanya ya langsung dimakan. Makanya ini kita perlu ngambil ini yang paling akhir, istilahnya cara untuk keluar, untuk kita memposisikan diri, istilahnya derajat syubhat yang paling akhir adalah ketika sesuatu yang jelas-jelas halal, makanannya halal, di tempat halal, di rumah kita sendiri, tapi tetap kita harus pakai paham ini, bukan ilah bukan. Kalau ada ganjelan di dalam hati, sebaiknya tinggalkan. Kalau tidak
ada ganjelan di dalam hati, silahkan dimakan. Silahkan dimakan. Kayak misalkan berkatan di atas meja ada makanan. Makanannya apa? Ayam goreng Kentucky misalkan. Jenengan gini mikirnya, oh ini paling punyanya cucu saya. Dia yang seneng makan kayak gini, ini biasanya cucu saya. Lek tak makan, engko gelo kean bocah. Nanti kayak gelo tibae bocah, ya sudah, mendingan ditinggalkan. Tapi kalau ternyata berkata di sini apa kulup dan lain sebagainya, itu konti ya, saya nggak ngerti. Tapi kalau nyamuk gimana? Tidak apa-apa aja. Tapi jenengan sudah ada rasa di dalam hati bahwa insya Allah ini berkata lek ndak bojone jenengan sing gawa, pemantune jenengan, apa anaknya jenengan, insya Allah kan seperti itu. Kita ambil cara ini tadi, dak mayuri buka ilamala yuri buka. Jadi yang ketiga bedanya apa? Dak ada keyakinan tentang keharamannya, juga dak ada keyakinan tentang kehalalannya. Setara. Tinggal condong yang mana? Condong yang halal atau condong yang haram. Kalau condong yang halal silahkan lakukan. Tapi kalau condongnya ke yang syubhat, maka lebih baik tinggalkan. Ini ulama di dalam semua perkaranya berhati-hatinya itu luar biasa. Jadi bahkan dalam masalah fatwa sekalipun mereka sangat berhati-hati di dalamnya. Sayyidina Malik bin Anas, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya Makkah, imamnya Madinah, gurunya Imam Syafi'i, ketika disodorkan pertanyaan di hadapan beliau, disodorkan pertanyaan di hadapannya beliau, ada lebih dari 40-an pertanyaan yang ada. Jadi ada 42 pertanyaan dihadapkan kepada beliau, yang 2 dijawab, yang 40 beliau katakan wallahu a'lam bishawab. Istilahnya dijawab dengan cara yang semacam itu. Kenapa? Karena masih belum, jadi masih ada keraguan di dalam hatinya, di dalam perkara tersebut, maka beliau memilih untuk tidak jawab. Imam Syafi'i pun semacam itu. Imam Syafi'i ketika ada orang nanya, setelah ditanyai tentang satu masalah, beliau diam. Murid-muridnya nanya, Imam kok tidak cepat-cepat dijawab? Isbir, katanya beliau, sabar dulu. Saya sedang berpikir, apakah lebih baik saya menjawab atau lebih baik saya diam atas perkara ini? Jadi istikharah dhisik, masih berpikir dulu. Makanya kalau ada orang setiap ditanyai dijawab, dijawab. Ini apa istilahnya? Istilahnya mungkin benar terus apa enggak? Mungkin benar terus apa enggak? Istilahnya orang-orang kecuali kalau misalkan kita memang melihat track record, dan apalagi kalau zaman sekarang ini, kalau yang saya rasakan atau yang saya lihat, kualitas pertanyaannya orang zaman dulu sama orang zaman sekarang itu juga menurun. Habib Segaf, guru saya itu bahkan sempat mengatakan, saya belajar macam-macam, tapi ternyata pertanyaan yang dilontarkan sama orang-orang zaman sekarang ini, mungkin cuma 5% dari yang saya pelajari, istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang dikasih pertanyaan segalanya dijawabi semua, ndak pernah mengatakan wallahu a'lam, ndak menjawab tentang pertanyaannya seseorang, ini justru menandakan kalau mereka adalah ulama-ulama yang tidak punya warok di dalam dirinya. Kecuali kalau referensinya di jelentrennya dari kitab ini, dari kitab ini, dari ulama ini jawabnya gini, dari ulama ini jawabnya gini, maka silahkan kita ambil. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka wa inna yastadillu ala wara'i rajul bi'ijamihi 'anil amri mushkil hatta yattadih. Makanya kalau tandanya orang-orang yang punya warok di dalam dirinya adalah mereka-mereka yang tidak akan melakukan apapun sampai jelas manfaat dari apa yang akan dia lakukan. Jadi mau nulis sesuatu ini jelas bagus apa enggak? Kalau jelas bagus baru dikerjakan. Tapi kalau misalkan makanya di dalam hadis juga dikatakan kafa bil mar'i kadiban
ayatakallam bikulli ma sami. Cukup bagi seseorang itu untuk kita cap sebagai seorang pembohong ketika semua hal yang masuk ke dalam telinganya dia bicarakan. Apapun yang lewat di telinganya dibicarakan, maka cukup bagi kita untuk menandai bahwa dia ini adalah seorang pembohong. Jadi apa? Tidak ada waroknya dalam bicara, tidak ada waroknya di dalam tulisan-tulisannya, tidak ada waroknya di dalam perangainya, tidak ada waroknya di dalam ilmunya, tidak ada waroknya di dalam hal-hal yang semacam itu, maka itu juga menandakan bahwasanya iman yang ada di dalam dirinya pun juga enggak benar. Wala yakunul abdul minal muttaqin hatta yatrukal halalil mahdhi alladhi yukhsha inda tanawulihi alwuqu fi ma wara'ahu minasyubuhat wal haram. Jadi sesungguhnya tidak akan seorang hamba itu tidak akan menjadi seorang yang bertakwa secara hakiki sampai dia meninggalkan perkara yang hatta yatrukal halalul mahdhi alladhi yukhsha inda tanawulil wuqu' fi ma wara'ahu, sampai dia itu memastikan setiap hal yang masuk ke dalam perutnya ini benar-benar perkara yang halal. Caranya gimana? Caranya untuk memastikan bahwasanya ini tadi perkara benar-benar halal gimana? Meninggalkan yang haram dan meninggalkan juga yang syubhat. Yang haram ditinggalkan, yang syubhat juga ditinggalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad juga mengatakan la yablugul abdu darajatal muttaqin hatta yatruku ma la ba'sa bihi hadran mimma ba'sa bihi. Jadi tidak akan nyampe seorang hamba itu ke derajatnya orang-orang yang muttaqin sampai dia meninggalkan perkara yang boleh karena takut masuk ke dalam perkara yang tidak boleh. Jadi ini tadi sama. Waqad qalat sahabat, para sahabat juga mengatakan kunna natruk sab'ina baban minal halal makhafatan al-wuqu' fil haram. Kami menutup 70 pintu halal karena takut terjerumus ke dalam perkara yang haram, karena takut masuk ke dalam perkara yang haram. Wa hadza amrun qad tuwadda' minhu min zamanil qadim faman lana biwara'in yahjuzuna an syubuhati wal muharramat fala haula wala quwata illa billah. Dan ditutup dengan perkataannya beliau yang mengatakan ini adalah perkara yang sudah ditinggalkan sama orang-orang sejak zaman lama sekali. Ini Habib Abdullah ngomong semacam ini. Apa neh awake dhewe nggih hampir ndak ditemukan orang warok nggih. Hampir tidak ditemukan orang warok, hampir tidak ditemukan orang yang bertakwa dengan takwa yang benar-benar takwa, hampir tidak ditemukan orang yang amat sangat berhati-hati di dalam pekerjaan ataupun apapun yang dikonsumsinya. Istilahnya, makanya beliau faman lana biwara'in yahjuzuna an syubuhati wal muharramat. Siapa kita yang semua hal haram dan semua hal syubhat bahkan masih ada di dalam diri kita semuanya. Fala haula wala quwata illa billah. Maka beliau cuma mengatakan di akhir, beliau mengatakan wes tidak ada kemampuan, tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar sekali kan ketika guru saya mengatakan, Habib Umar itu ada satu makalahnya beliau yang mengatakan kalau misalkan kita ini tidak bisa jadi orang baik, tidak bisa berkelakuan baik, tidak bisa menggabungkan diri di dalam akhlak ataupun ibadahnya orang-orang baik. Orang dulu ibadahnya rokaatnya 1000 rokaat, sedekahnya ratusan rumah yang dijatah dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa jadi kayak orang-orang baik, maka jadilah masuk di dalam golongan orang-orang pendosa yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya dewi cuman yang bisa kita lakukan sekarang, ya cuman etok-etok dadi wong apik, berpura-pura menjadi orang baik. Walaupun itu banyak palsunya, tapi jangan lupa untuk selalu kita iringi dengan istighfarnya kita. Bahkan beberapa guru saya mengatakan ketika mereka akan bersolawat, mau baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu mulutnya itu keluh karena merasa tidak pantas
untuk mengeluarkan satu kalimat pun dari bibir-bibir mereka kecuali istighfar. Kita ini orang zaman sekarang ini pantasnya istighfar berghibah istighfar, ngemplang uang istighfar, habis ke sana ngelihat ini istighfar, berdelok sinetron istighfar, yo panggah tapi, yo panggah ditakoni, yo panggah scroll TikToknya, yo panggah scroll Instagramnya juga tetap entah apa yang berkeliaran di sana, entah apa yang kita lihat, entah apa yang kita dengar, tapi beridob astagfirullah. Berngaji ini yo panggah akeh-akeh salah panggah salah-salah, panggah ngantuk-ngantuk, yo panggah ndak semangat, yo panggah. Tapi setelah selesai subhanallahumma bihamdik astagfirullah wa atubu ilaih. Istighfar, tobat nih, istighfar nih, tobat nih, istighfar nih. Ini yang pantas buat kita ini cuma dua ini tadi, istighfar, taubat, istighfar, taubat. Jadi saya nemu ada beberapa orang yang bahkan ketika mau bersolawat itu kayak tidak pantas gitu mau baca solawat. Kenapa? Karena kesalahan yang dilakukan terus menerus itu masih terlalu banyak di dalam diri kita. Akhirnya istighfar. Beliau nutup dengan perkataan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa 'alaika bi ma'rifati jami'i ma haramallahu 'alaika wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.